tujuan dibentuknya atau tujuan dari setiap pusat pertanggungjawaban itu berbeda. Kalau kita ngomongin pusat biaya, maka mereka fokusnya efisiensi biaya, gitu kan kemarin. Kalau mereka tujuannya adalah pendapatan, maka mereka berfokus pada peningkatan pendapatan. Kalau mereka eh, tujuannya itu adalah laba, maka kalau boleh pendapatan dikurangi biaya itu meningkat setiap periode, ya kan? Terus yang terakhir investasi. Investasi di sini fokusnya adalah menentukan aset atau proyek yang perlu diinvestasikan. Konsepnya gitu. Nah, karena tujuan mereka berbeda-beda, maka mereka juga diukur kinerjanya berbeda-beda. Ini tujuannya berbeda, maka pengukuran kinerjanya juga berbeda. Nah, hari ini kita akan bahas investment center. Sehingga metode pengukuran kinerja investment center ini karena tadi berbeda ya setiap tujuan mereka dibentuk, maka metode untuk mengukurnya juga berbeda. Metode mengukurnya pakai apa? Kita mengukur tentang tingkat pengembalian pengembalian investasi. Oke, jadi yang kita bahas hari ini tentang tingkat pengembalian dari pusat investasi dan muncul transfer pricing. Kemarin kita udah bahas, transfer pricing itu muncul karena apa teman-teman? Kok bisa terjadi transfer pricing? Transfer pricing muncul karena apa? Adanya hubungan istimewa. Mengapa hubungannya istimewa? Kenapa mereka punya hubungan istimewa? Yun, kenapa Yun? Mereka punya hubungan istimewa. Bentar, Bu, mikir dulu. Aina, kenapa mereka punya hubungan istimewa? Yang Oh, Rakelia. konsolidasi bukan Bu, yang ibu sama anak perusahaan. Oke, karena ada induk kok ibu. Induk anak, ya kan? Atau anak ke induk. Jadi bisa bisa induk ke anak, bisa juga anak ke induk. Nah, nanti kita akan bahas metode transfer pricingnya, bagaimana transfer price mengukur atau menentukan harga transfernya, gitu ya. Oke. Learning objektif yang pertama, menjelaskan peran dari akuntansi manajemen dalam pencapaian goal congruence atau pencapaian tujuan perusahaan. Oke, tujuannya bersama gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang desentralisasi. Desentralisasi itu adalah proses pendelegasian, ya kan? Pendelegasian. Apa yang didelegasikan? Tugas dan tanggung jawab. Oke, ada pendelegasian tugas dan tanggung jawab. Dari mana? Dari pusat ke daerah. Oke, karena adanya pendelegasian tugas dan tanggung jawab, maka ada decision making is pushed down. Pengambilan keputusan itu didorong ke bawah. Kenapa? Supaya mudah ini, mudah pengambilan keputusannya. Kemudian apalagi? Mudah pengawasannya gitu ya. Sehingga top manajemen ini fokusnya kemana? Sifatnya yang lebih strategik. Ya, strategik contohnya apa? Ekspansi. Contohnya apa lagi? Inovasi. Gitu. Contohnya apa lagi? Misalnya ekspansi inovasi terus merger atau akuisisi perusahaan. Nah, jadi fokusnya sudah lebih yang sifatnya strategik. Sehingga yang sifatnya operasional diturunkan nih pendelegasian tugas dan tanggung jawabnya secara desentralisasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, eh,
Ada middle management, di sini dari top management ada middle management. Middle management ini membawahi supervisor, 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 supervisor. Sehingga si middle management ini adalah delegasi yang diturunkan. Terjadilah desentralisasi. Oke, jadi terjadi pendelegasian tugas dan tanggung jawab itu di bagian middle. Oke, gitu ya. Nah, desentralisasi, apakah keuntungannya? Keuntungannya, allow organization to respond more quickly to event. Perusahaan itu dapat secara cepat eh, untuk merespon jikalau ada kejadian-kejadian tertentu. Contoh misalnya ada yang keracunan makan produknya kita gitu kan. Maka si bagian apa namanya regional atau yang diberikan wewenang atau daerah itu bisa langsung ngambil kebijakan. Jadi nggak menunggu sampai ke atas. Atau misalnya mau klaim garansi. Nah, mau klaim garansi itu nggak perlu harus ke pusat dulu. Jadi keputusannya bisa di tingkat regional misalnya atau tingkat daerah. Ini bisa diklaim atau tidak gitu. Kemudian use specialist knowledge and skills of management. Jadi manajer itu karena tadi kan sudah didelegasikan nih di middle management tugas dan tanggung jawabnya. Maka manajemen itu middle management itu akan menggunakan atau akan dipilih berdasarkan pengetahuan yang spesifik dan memiliki skill manajemennya gitu. Jadi milih yang ada di middle management ini tidak hanya yang fokusnya kepada operasional, tapi juga dia orang-orang yang bisa mengambil keputusan dan punya pengetahuan yang khusus atau spesial. Freeze to management from day-to-day operating activity. Jadi di sini manajemen yang punya wewenang atau melakukan pemantauan atau melakukan organisir untuk operasional atau aktivitas operasional sehari-hari. Jadi nggak perlu nih dari pusat datang untuk melakukan pengawasan gitu. Itu keuntungannya. Nah, decentralization punya apa ini namanya ceritanya? Punya ini juga nih, punya eh, tantangan perilaku, tantangan behavior. Kenapa? Karena tadi udah disebutin tuh ada desentralisasi. Desentralisasi ini diturunkan kepada manajemen tingkat menengah. Oke, jadi kita anggap per regional, ya kan? Nah, masing-masing regional ini punya visi dan misi. Contoh kita aja ya, fakultas ada 5, FEB punya sendiri, FISIP punya sendiri, FTI punya sendiri, FTM punya sendiri, kemudian pertanian punya sendiri, FP punya sendiri. Nah, jadi sering sekali terjadi behavior challenge nih. Ini tantangan nih, tantangan perilaku para manajemen para manajer. Kenapa? Karena mereka punya visi dan misi yang berbeda-beda. Takutnya visi dan misi ini tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan secara umum atau induk. Nah, ini yang sering menjadi tantangan. Kenapa? Karena mereka juga punya tujuan, Bu, untuk mencapai visi dan misi mereka. Nah, ini yang jadi masalah dan sering sekali terjadi tujuan yang berbeda antara tingkat regional dengan tingkat pusat gitu, atau daerah ke pusat. Manager of the subunit make decision that achieve top management goals. Nah, jadi harapannya goal konkuren itu adalah tujuan yang sama atau manajer dari subunit itu mengambil keputusan itu juga untuk mendukung top management goals. Walaupun kita sudah diberikan pendelegasian tugas dan tanggung jawab, tapi jangan sampai saat kita mengambil keputusan itu tidak sesuai dengan top management. Nah, itu tantangan tuh di situ. Kenapa? Karena mereka juga punya tujuan sendiri dan perusahaan juga punya tujuan secara umum. Jadi ini tantangan
karena ini mempengaruhi perilaku, maaf, karena ini dipengaruhi oleh perilaku, maka kita harus punya goal congruence yang sama nih. Kalau tujuan kamu itu harus mendukung tujuan perusahaan. Gitu. Oke. Nah, kita masuk mulai menghitung. Bagaimana sih menghitung eh, kinerja dari pusat investasi? Menghitung kinerja dari pusat investasi, teman-teman, itu ada tiga. Menggunakan ROI, menggunakan residual income atau RI, dan menggunakan economy value add atau EVA. Karena konsepnya kita adalah pengembalian investasi, maka kita pakainya ROI bukan ROA atau ROE. Oke, kalau ROA berarti return on asset. Kalau ROE return on equity. Karena kita adalah investasi, maka yang kita gunakan adalah ROI. Oke. Nah, pengukuran pusat investasi. Investasi center, managers make decision that affect both profit and investment capital. Manajemen itu mengambil keputusan sebagai apa ya, dampak dari profit dan capital investasi atau investasi modal. Nah, investment center evaluation. Cara menghitungnya tadi udah kita, cara mengukur kinerja tadi udah kita bahas. Pakai ROI, pakai residual income, atau pakai economy value add. Namun sering sekali orang lupa karena ada tiga, pakai salah satu deh gitu. Kadang itu juga nggak menghasilkan pengukuran yang akurat. Kenapa? Karena sering sekali ROI-nya bagus, tapi ternyata EVA-nya jelek. Atau EVA-nya jelek, ternyata RI-nya bagus. Gitu. Jadi, Bu, kalau misalnya dipakai ketiganya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya satu dari antara ketiganya ada yang jelek gimana? Maka pilihlah dua yang terbaik. Kalau dua, misalnya ROI dan EVA-nya itu baik, maka kamu bisa melakukan investasi atau memilih proyek itu untuk menjadi tempat untuk berinvestasi. Tapi kalau misalnya dari tiga yang bagus baik itu cuma satu, maka itu bisa jadi pertimbangan tuh. Apakah dilanjutkan atau tidak, gitu. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung ROI? Menghitung ROI, pendapatan dibagi invested capital. Kenapa kita pakai invested capital, Bu? Atau investasi pada modal? Karena tadi sudah disebutin kita ngomongnya ROI. Maka, berapakah jumlah pendapatan yang kita miliki untuk mengembalikan investasi modal? Maka, berapa banyakkah pendapatan yang kita miliki untuk mengembalikan investasi modal? Semakin besar hasil hitungannya, maka ROI-nya semakin baik. Oke, income itu atau ROI itu juga bisa dinilai dari sales margin dikali capital turnover. Sales margin itu dapatnya dari mana? Income dibagi sales revenue. Oke, dikali sales revenue dikali invested capital. Sales margin, capital turnover. Capital turnover dari sales dibagi invested capital, sales margin diperoleh dari income dibagi sales revenue. Oke, jadi bisa pakai yang pertama, bisa juga pakai yang kedua. Tergantung nanti datanya teman-teman itu apa. Gitu ya. Oke, contoh. Holy Company melaporkan informasi keuangannya sebagai berikut. Pendapatannya 30.000, pendapatan penjualannya 500.000. Kemudian invested capitalnya 200.000. Pertanyaan saya teman-teman, apa beda income dengan sales revenue? Apa beda income dengan sales revenue? Monggo, silakan. Mungkin mau izin coba menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Nadira.
Kalau sales revenue itu kan kayak total hasil penjualan barang atau jasa ya Bu, dari yang saya tahu. Sedangkan kalau income itu mungkin lebih ke arah labanya gitu Bu. Jadi kayak setelah dikurangi sama eh, apa namanya kayak biaya-biaya yang lain gitu Bu. Oke, jadi income itu diperoleh dari sales revenue dikurang apa? Cost or expense. Maka kesimpulannya income itu akan lebih besar, lebih kecilkah dari revenue? Apa ini tandanya? Lebih Income kecil. lebih apa, Rahma? Income lebih kecil daripada self revenue. Oke, income akan lebih kecil dari sales revenue. Kenapa? Karena income ini atau biasa kita sebut laba rugi itu adalah pengurangan antara sales revenue dikurangi cost atau expense. Gitu. Maka hasilnya pasti akan selalu lebih kecil. Nah, kita sekarang diminta untuk menghitung ROI-nya. Jadi ada income-nya 30.000, ada sales revenue-nya 500.000, ada invested capital-nya 200.000. Nah, kita ukur nih. Tadi disebutin tuh. Yang ini namanya apa? Income dibagi sales revenue? Sales Apa margin, namanya? Bu. Oke, sales margin. Yang ini namanya apa? Sales Capital revenue di turnover. dalam apa? Capital turnover. Capital turnover. Oke. Nah, sales revenue dikali capital turnover. Tadi income-nya 30.000. Oke, ketemu ya. Kemudian sales revenue-nya 500.000. Sales revenue 500.000 dibagi invested capital, maka dapatnya 6% dikali 2,5. Oke, teman-teman. Yang ini hasilnya pasti persentase. Yang ini hasilnya desimal. Oke, maka 6% dikali 2,5 sama dengan 15%. Bu, artinya 2,5 ini apa sih? Sales revenue-nya kan 500.000 ya. Invested capital-nya 200. Maka 500.000 ini bisa mengembalikan investasi sebanyak 2,5 kali. Paham ya? Bisa ya? Pendapatan atau omset yang kita peroleh ini bisa mengembalikan investasi atas kapital kita sebanyak 2,5 kali. Bisa ya teman-teman? Jadi pertanyaan saya, andai kata ini sales revenue-nya 150.000, investasi investasi kapitalnya 200.000, dapat hasilnya berapa? 0,75, Bu. 0,75. Hasilnya bagus nggak ini? Bagus kah ini? Hasilnya bagus nggak? Gimana, Xavier? Bagus nggak ini hasilnya? Kalau hasilnya 0,75. Kalau 0,75 mungkin kurang bagus, Bu. Kenapa? Tidak bagus. Karena kan eh, dia itu tidak eh, tidak ada investasi modal kita itu tidak kembali 100% begitu, Ibu. Terima kasih, Xavier. Nah, semakin kecil sales revenue-nya, itu menandakan kalau dia nggak bisa mengembalikan investasi. Teman-teman, pertanyaan saya, kita mendapat pengembalian investasi itu dari mana? Kita mendapatkan, teman-teman, investasi nih dalam sebuah apa ya, toko, ya kan? Gitu dah ceritanya. Dalam sebuah toko, teman-teman investasi. Terus pengembalian investasi teman-teman itu dari mana? Dari mana? Dari Income hasil. bukan Bu? Oh ya, laba. Ya, satu-satu. Mbak Neza dari Income bukan Bu? income. Mbak Nadira dari mana? Sama Bu laba. Dari laba. Oke.
Pendapatannya itu ini tadi sales margin ya, yang ini capital turnover. Namanya turnover itu berarti perputaran. Seberapa banyakkah perputaran aset saya untuk menghasilkan tingkat investasi? Seberapa banyakkah penjualan yang saya lakukan agar investasi saya kembali? Jadi kalau teman-teman investasi 200.000, kemudian salesnya jadi 500, maaf, mendapatkan sales 500.000, investasinya kembali apa enggak? Kembali, Ibu. Kembali. Kembali ya, makasih Mas Jafir. Kembali ya investasinya. Kenapa bisa kembali? Karena pendapatan kita atau sales revenue kita lebih besar daripada investasi yang kita lakukan. Maka investasi ini akan kembali dari mana, Bu? Dari semakin sering atau semakin besar rasio sales revenue dibanding tingkat investasi. Kalau teman-teman ngomongin ROA, return on asset, tingkat pengembalian dari seberapa besar laba yang digunakan untuk mengembalikan investasi atas aset. Saya, jadi return on equity, seberapa banyak laba yang kita miliki untuk mengembalikan ekuitas. Ekuitasnya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk dividen, bisa dalam bentuk laba, bisa dalam bentuk price. Tuh, jadi tingkat pengembalian semakin besar proporsinya menjauhi angka 1, karena kalau 1 kan 200 bagi 200 kan sama aja nih, sama dengan 1. Nah, semakin lebih besar dari 1, maka investasi itu berhasil. Maka dengan dia punya income 30.000, sales revenue-nya 500.000, investasinya 200.000, dia akan memperoleh ROI sebesar 15%. Maka besok saat kalian mau berinvestasi, ngitung ROI-nya paling gampang dari sini. Berapa kira-kira ekspektasi income-nya? Income tadi udah disebutin ya, sales revenue dibagi semua biaya atau beban. Kira-kira nih, nanti dia akan ngasih anggaran toh ya. Si yang butuh investasinya ini pasti akan ngasih anggaran. Nah, sales revenue berapa? Terus invested capitalnya berapa? Nah, kamu hitung nih ROI-nya. Nah, semakin besar ROI-nya, maka investasi itu semakin menguntungkan. Nah, terus eh, kalau misalnya Bu, perusahaannya atau usahanya udah berjalan sekitar 3-5 tahun, maka bandingkan per periode. Apakah per periode ROI-nya naik atau turun atau tetap stabil? Ini juga jadi pertimbangan kamu mau investasi. Oke, maka bandingkan. Saat misalnya dia butuh modal di periode kelima, saya butuh modal nih periode kelima, habis nih saya mau ekspansi, misalnya dia bilang gitu. Saya lihat dong laporan keuangan kamu sebelumnya gitu. Maka kamu bisa menganalisis ROI-nya dan kamu bandingkan per periode. Naikkah, turunkah, atau dia stagnan. Jadi kalau dia stagnan atau turun, ini juga jadi perhatian. Ini turunnya kenapa? Jangan-jangan nanti saya investasi malah jadi bangkrut nih gitu. Tapi kalau dia naik walaupun tidak signifikan, misalnya 15, 15,5, 16, itu malah lebih lebih meyakinkan daripada dia tiba-tiba 15%, terus langsung naik 20%, terus turun lagi 19%. Nah, ini jadi pertanyaan, ini apa ini yang terjadi? Walaupun terkesan naik dari tahun pertama, tapi kok naik turun gitu. Mending dia naik walaupun tidak begitu signifikan. Nah, itu cara untuk melakukan investasi kalau teman-teman pakai ROI. Maka si pusat investasi tadi diukur nih ROI-nya setiap periode. Naik atau turun. Kalau naik, apa penyebabnya? Apakah karena sales revenue-nya yang semakin tinggi atau invested capitalnya yang berkurang? Ya kan? Sales revenue-nya tetap nih 500.000, invested capitalnya jadi 50.000. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Kenapa investasi di kapitalnya malah berkurang? Makin naik nih ROI-nya, tapi penyebabnya bukan karena kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, tapi karena investasi di kapitalnya malah turun. Oh. Kenapa investasi di kapitalnya bisa turun? Jangan-jangan asetnya pada dijual nih, gitu. Oke?
Nah, itu jadi perhatian. Ada pertanyaan untuk bagian ini? Ada pertanyaan? Tidak? Saya lanjut ya. Oke, teman-teman sebentar ya, sebentar. Oke, maaf ya teman-teman. Aduh, namanya di rumah ini tiba-tiba si toddler heboh. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah bahas ROI, sekarang kita bahas ekonomi value add. Ekonomi value add ada menjelaskan bagaimana stakeholder itu
shareholder will in a being created. Jadi kalau ekonomi value add seperti pengertiannya ya, bagaimana kita bisa menambah nilai ekonomis dari si shareholder. Dari manakah cara kita menambah nilai ekonomis? Bisa dari tingkat investasi atau bisa juga dari berapa banyak weighted average cost of capitalnya atau berapa banyak investasi yang mereka sudah keluarkan itu bisa menambah nilai ekonomis mereka lagi. Jadi kalau tadi ROI-nya kita fokus berapa banyak eh, apa namanya eh, tingkat pengembalian investasi, kalau Eva, kita akan menjelaskan seberapa banyak peningkatan nilai ekonomi yang bisa kita jelaskan kepada customer dan bagaimana cara untuk menambahnya atau membuatnya atau menciptakannya gitu ya. Nah, gimana caranya Bu? Ekonomi value add itu diperoleh dari invested center after tax operating income. Jadi pendapatan yang kita terima setelah dikurangi pajak pendapatan. Maaf, investasi yang kita terima setelah dikurangi setelah dikurangi pajak pendapatan dikurang investment charge sama dengan EVA. Nah, investment charge itu kita peroleh dari mana? Investment center total asset dikurang investment center current liability dikali WACC. Nah, atau ini bisa disingkat dengan istilah WACC, Weighted Average Cost of Capital. Nah, WACC ini dapatnya dari mana? After tax cost of debt dikali market value of debt ditambah cost of equity capital dikali market value of equity dibagi market value of debt dan market of value of equity. Karena konsepnya adalah menambah nilai shareholder, maka shareholder itu nilainya bertambah dari peningkatan harga pasar. Harga pasar dari mana? Dari saham. Oke, gitu ya. Nah, jadi untuk dapat ekonomi value add ini, teman-teman harus cari dulu apa yang pertama? Investment charge-nya dan WACC. Oke, jadi harus dapat investment charge dulu, kemudian WACC-nya baru bisa dapat ekonomi value add. Oke, kita coba ya. Ekonomi value add measure, kita mau menghitung. Jadi, divisi Atlantik, ya kan? Suncoast Food Center, jadi adalah perusahaan eh, makanan, melaporkan bahwa melaporkan informasi sebagai berikut. Jadi ada pre-tax income, jadi pendapatan setelah pajak 6.750.000, total asetnya 45 juta, kemudian current liability-nya itu 600.000, market value dari Suncoast Debt, jadi market value debt 40 juta, market value equity 60 juta, interest rate debt 9%, cost of equity 12% dan tax rate-nya 30%. Kenapa saya menekankan yang di sini? Karena market value itu ada dua, ada yang debt dan equity. Kemudian interest rate itu ada yang interest rate debt, ada juga rate untuk equity capital, dan ada juga tax rate. Jadi nanti akan ada 3 jenis person yang ini bisa dari interest rate, bisa dari capital equity, bisa juga dari tax rate. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya, Bu? Tadi kita cari dulu WACC-nya. WACC-nya dari mana? Dari 9%. 9% tadi apa? Interest rate. Oke. Interest rate.
dikali 1 kurang 30% tadi apa? Tax rate. Oke. Dikali 40 juta itu tadi market value debt. Market value debt. Ups, salah saya. Bentar. Jadi 1 dikali market value debt. Oke. Ditambah 12% tadi cost of equity capital. Cost of equity capital dikali 60 juta itu current liability dibagi market value debt ditambah maaf, ditambah 60 juta market value equity. It's market value equity. Oke, kita ulang ya. Untuk cari WACC-nya dulu, interest rate 9% dikali tax rate itu 1 dikurang 30%. Kenapa 1 kurang 30%, Bu? Karena yang menjadi pendapatan kita itu dari 100%, kalau rate-nya 30%, maka yang tidak kena pajak 70%. Gitu ya. Dikali market value debt 40 juta, ditambah cost of equity 12%, dikali current liability, ya kan? CR itu current liability toh. Oh, CL maaf kok R. Maaf. Dikali current liability dibagi market value debt dikali market value equity. Maka kita dapat WACC-nya 0,0972. Kemudian dari WACC tadi kita mau cari berapa after tax operating income-nya. After tax operating income tadi yang sudah kena pajak kan 6.750 tadi yang pre-tax. Oh, pre-tax 6.750.000 itu adalah yang pre-tax. Dikali rates pajaknya 1 dikurang 30%. Jadi after tax operating income-nya adalah 6.750 dikali 1 kurang 30%. Maka dapatnya 4.725.000. Kemudian kita cari berapa yang tadi di sebelumnya ini WACC sama satu lagi investment charge. Oke, tadi kan cara menghitungnya investment center after tax operating dikurang investment charge. Oke, investment center after operatingnya tadi sudah dapat 6.750 dikali 1 kurang 30%. Dapat nih ya? Oke, kemudian kita sekarang mau cari investment chart-nya. Investment chart-nya tadi harus dapat WACC dulu, ya kan? WACC-nya udah ketemu nih, 0,0972. Maka sekarang kita cari yang, sebentar. Nah ini, investment center total asset dikurang investment center current liability. Oke, investment center current assetnya adalah 45 juta. Dikurang current liability 600.000 dikali 0,097. Maka dapatnya 4.315.680. Itulah yang kita pindahkan di sini. Investment after tax operating income dikurang investment chart, maka economy value add-nya adalah 409.320. Oke, jadi yang susah itu nyari yang mana? Yang susah itu nyari WACC-nya ini. Oke, nah yang investment after tax operating income itu berapa pendapatannya dikali berapa 1 dikurang tarif pajak. Oke.
Maka kita dapat after tax operating income-nya dikurang investment chart after tax operating income dikurang investment chart, maka dapat economy value add. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, semakin besar EVA-nya Bu, semakin baik atau tidak? Semakin baik. Semakin baik. Kenapa? Karena semakin banyak penambahan ekonomi yang diperoleh oleh investor dalam bentuk ekuitas. Oke, gitu ya. Jadi semakin tinggi EVA-nya semakin baik. Nah, sekarang kita menjelaskan how a manager can improve ROE by increasing either the sales margin or capital turnover. Jadi menjelaskan bagaimana seorang manajer dapat meningkatkan ROE dengan meningkatkan sales margin atau capital turnover. Jadi ROE-nya mau meningkat, salah satunya mau ditingkatkan juga. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi, untuk meningkatkan ROI itu ada 3. Yang pertama, harga jualnya dinaikkan. Yang kedua, menurunkan beban. Yang ketiga, menurunkan investasi kapital. Pertanyaan saya, apa hubungannya meningkatkan ROI dengan meningkatkan harga jual? Gimana hubungannya? Apa hubungan ROI dengan peningkatan harga jual? Mungkin Bu, dengan kita meningkatkan harga jual, tentunya kan meningkatkan pendapatan kita, pendapatan dari penjualan. Nah, pendapatan dari penjualan itu mungkin bisa tadi kan dari pendapatan itu dibagi dengan invested capital. Itu bisa menambah persenan lah dari return of investment kita. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Xavier. Pertanyaannya, revenue itu, makasih ya jawabannya. Revenue itu dapatnya dari mana, teman-teman? Kamu mendapatkan nominal pendapatan itu dari mana? Kalau kita jual barang. Kalau kita jual barang, dapat pendapatan ya revenue. Kita dapat dari mana? Sales revenue itu dapatnya dari mana? Nominalnya. Misalnya 100 juta, itu dapatnya dari mana? Cara menghitungnya. Dari mana? Teman-teman dapat di laporan laba rugi sales revenue 100 juta. Itu dapatnya dari mana? Cara menghitungnya gimana? Dari jumlah unit yang diproduksi. Eh, Kan penjualan. oh iya. Jadi dari Harga jual per unit kali jumlah unit yang terjual, Bu. oke, unit yang terjual dikali harga per unit. Oke. Kalau harga per unit dari 500 ke 700, revenue-nya nambah nggak? Nambah lah ya. Menambah, Bu, menambah. Menambah. Bertambah nih. Bertambah. Bertambah. Dengan catatan unit yang terjual juga kalau ndak sama dengan ya naik kan gitu ya. Kalau turun malah mungkin nggak naik nih Bu gitu. Jadi dengan kondisi unit yang terjual itu sama dengan atau lebih besar. Oke, maka kenapa meningkatkan penjualan, meningkatkan harga jual bisa meningkatkan ROI? Karena untuk mendapatkan sales revenue itu caranya unit yang terjual dikali harga per unit. Semakin tinggi harga per unitnya, maka revenue-nya juga naik. Dengan catatan tadi ya, unit yang dijual sama dengan atau lebih besar. Nah, kemudian the crash expand. Kenapa? Dengan mengurangi beban, ROI-nya bisa naik, teman-teman. Sesuai rumusnya tadi. Kenapa? Karena Ibu kan tadi
mengurangi beban expense kita. Otomatis kan menambah income. Dan itu bisa, tadi kan ada income dibagi pendapatan Sales kotor lah. revenue. Ya, Iya, oke. Makasih Javier. Karena kalau bebannya turun, Bu, bebannya turun, maka income-nya naik, ya kan? Karena tadi apa namanya? Rumusnya sales margin dikali capital turnover, ya kan? Income dibagi sales revenue dikali sales revenue dibagi capital investment. Capital investment ya tadi. Nah, gitu. Nah, jadi income ini tadi udah kita jelasin di awal, dapatnya dari mana, Bu? Dari sales revenue dikurang cost or expense. So, if the crash expense pasti akan meningkatkan pendapatan. Dengan catatan sales revenue-nya sama dengan equal or increase. Gitu ya, bukan malah turun. Kemudian lower capital invested. Nah, ini juga bisa nih mengurangi atau kapital investasinya berkurang. Kenapa? Jadi yang awalnya misalnya dia punya pendapatan 500.000, tadi capital investmentnya 200.000 jadi 100.000. Nah, maka ini kan sisa dapatnya 5 nih rasionya. Jadi 500 ribunya itu bisa mengembalikan investasi 5 kali ibaratnya atau lima kali lebih besar gitu. Nah, jadi ini adalah 3 cara yang bisa kita gunakan untuk mengimprove ROE. Tapi kalau saya sih tidak memilih yang ini. Kenapa? Karena ini menandakan kalau sengaja nih ROE-nya naik kalau investasinya dikurangi gitu. Nah, jadi nanti saat teman-teman ingin menilai sebuah pusat pertanggungjawaban menggunakan pusat pertanggungjawaban apa tadi? Investasi, tapi yang dikurangin ROI, menghitungnya menggunakan ROI, mengukur pusat pertanggungjawaban, mengukurnya menggunakan ROI, tapi investasinya ini malah berkurang, ini jadi pertanyaan kenapa? Harusnya kalau sales revenue naik terus, dia harusnya investasi dong lebih banyak di capital investasi. Kenapa? Supaya makin banyak lagi sales revenue-nya gitu. Karena asetnya makin banyak, sehingga makin banyak nih cara kita untuk dapatkan uang. Kan gitu. Nah, itu 3 cara untuk meningkatkan ROI. Nah, ini ada contoh. Si Holy Management berencana untuk meningkatkan penjualan sales revenue mereka, pendapatan mereka 600.000 dengan meningkatkan pendapatan juga 42.000. Dan what's no chart in invested capital? Jika ada perubahan pada investasi kapital, maka mari kita hitung ROI-nya yang baru. ROI-nya yang lama tadi 15%, sekarang kita hitung ROI-nya yang baru. Nah, income-nya 42.000. Tadi income-nya berapa, teman-teman? Sebelumnya? 30.000. 30.000. Oke. Income-nya naik jadi 42.000. Jadi ada selisih 12%, 12.000. Sales revenue-nya juga naik 600.000. Berarti kondisinya di sini bebannya itu mengikuti ya, atau bebannya tetap gitu. Karena income-nya naik, sales revenue-nya juga naik. Nah, kemudian kita cari investment turnover, sales revenue-nya 600.000, investasi capital tidak berubah, maka ROI-nya naik jadi 21%. Yang ini juga naik nih, jadi 3 kali. Oke, yang ini naik 7%. Maka, wholly increase ROI from 15 to 21. Jadi ternyata peningkatan pendapatan dan penjualan itu, peningkatan laba dan peningkatan penjualan itu ternyata faktanya meningkatkan ROI. Itu ya. Nah, jadi boleh nih pakai metode yang mana. ROI, a major drawback. As division manager at Wheatstone Incorporation, your compensation package include a salary plus bonus based on your division ROI. The higher your ROI, the bigger your boss. Jadi ada sebuah divisi di mana divisi itu akan mendapatkan bonus
dan salary plus bonus kalau divisi itu bisa meningkatkan ROI-nya. Semakin tinggi ROI-nya, maka semakin tinggi pula atau semakin besar pula bonus yang mereka dapatkan. The company require an ROE of 15 on all new investment. Your division has been production and an ROE of 30. Jadi company itu punya syarat ROI itu 15% dan untuk semua investasi. Tapi divisi kamu bisa menghasilkan 30%. Kamu punya kesempatan untuk melakukan investasi di sebuah proyek baru dengan menghasilkan ROI sebesar 25%. Tadi udah disebutin, ROI itu minimal 15%. Semakin besar ROI-nya, itu akan semakin besar pula bonusnya. Nah, ROI divisi kamu itu sudah memperoleh 30%. Jadi, kita punya peluang nih, kalau mau investasi di proyek baru, itu akan menghasilkan ROI 25%. Nah, as division manager, jika kamu sebagai manajer divisi, would you invest in this project? Maka pertanyaannya, kalau kamu jadi manajernya, kamu mau investasi nggak di project ini? Pertanyaannya begitu. Gimana teman-teman? Mau investasi nggak? Kalau kamu jadi manajer divisi ini, kamu mau investasi nggak di project ini? Eh, Shopee-nya kelihatan. Kalau kamu jadi di manajer divisinya, kamu mau investasi nggak di project ini? Saya panggil nih. Vivian, Vivian, nggak ada nih orangnya. Hmm, oke, Mbak Vivian, Ya, gimana menurut Mbak Vivian? Gimana? em, diambil Diambil. Kenapa, Mbak? karena proyek itu ROI-nya kan 25 itu lebih gede daripada 15%. Oke. Makasih, Mbak Vivian. Ya, Sabto, Sabto Hariwibowo. Sabto, Iya, Ibu. mana menurut Mas Sabto? Sebagai manajer divisi ini, kamu akan mengambil proyek ini atau tidak? Ngambil kayaknya, Bu. Kenapa, Mas? Ya, itu tadi kayak lebih gede kan 25%. Oke, baik kalau begitu. Satu lagi, David. David, Mas David. Syahira, Syahira. Diambil tuh. Kenapa, Mbak? Sama alasannya. Ini Bu, walaupun ROI-nya proyek barunya sebesar 25%, itu kan lebih rendah dari ROI rata-rata divisinya. Tapi itu angkanya tuh masih jauh di atas ambang batas apa ya? Minimum yang Hmm, ditetapkan perusahaan. mm-mm. Jadinya investasinya bakal tetap memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan secara keseluruhan. Oke, itu Mbak Syahira. eh Mbak Tiffany. Tiffany dan Sisi ini bareng kalian. Tiffany dan Sisi.
Oke. Bu, Ya, gimana? itu kalau dari manajer divisi aja bisa nolak sih karena ROI-nya itu 25% lebih rendah dari 30%-nya itu. 25% lebih rendah atau gimana Iya, nih bahasanya? dari 30% karena Lebih itu rendah. nanti Heeh. bisa menurunkan bonus pribadinya apa dari manajer divisi. Oke. Oke, terima kasih Mbak Vivian. Kita analisis kasusnya lagi ya. Jadi ROI-nya semakin besar, maka ROI-nya itu kalau ROI-nya semakin besar, maka bonusnya semakin besar. Kuncinya kan di situ ya. Kuncinya bonusnya akan semakin besar. Nah, jadi standar ROI itu 15% nih. Sudah. Dengan kita memperoleh 15% saja, itu kita udah dapat bonus, ibaratnya gitu deh. Sudah. Nah, divisi kita itu ROI-nya biasanya 30%. Tapi kalau kita 30%. Terus kita ditawarin nih, ada nih project baru. Tapi projectnya itu cuman menghasilkan ROI 25% atau akan menghasilkan ROI 25%. Maka sebagai seorang manajer divisi, kamu akan milih yang mana gitu. Sebenarnya kamu terima atau tolak itu nggak jadi masalah karena sebenarnya tetap dapat bonus ya. Tapi bonusnya berkurang nih. Kalau tidak diambil 30%, kalau diambil jadi 25%. Nah, pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa deh dalam jangka pendek ROI-nya turun, ya kan? Tapi dalam jangka panjang ini bisa lebih besar nggak dari 30%-ku sekarang? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Kalau ternyata dia nggak bisa naik stagnan di 25% atau di tahun keduanya itu nggak bisa lebih besar dari 30%, ini juga jadi masalah. Tapi kalau misalnya udah deh Bu, saya orangnya yang pasti-pasti aja gitu. Ya udah, saya tolak gitu. Nggak salah juga. Gitu. Cuman kan di sini kondisinya kita nggak tahu ya. Itu segmennya apa. Terus yang kedua, proses investasinya seperti apa, capital investmentnya berapa, proyeksi pendapatannya per tahun berapa, itu juga kita kan nggak dapat informasi di sini. Tapi kalau teman-teman tolak itu juga nggak menjadi masalah, tapi kalau teman-teman terima itu juga pertimbangannya banyak. Yang tadi yang saya sebutin untuk jangka panjang bagaimana? Karena kalau dia sudah kita terima, ini new project kan, berlanjut project ini berarti mau tidak mau kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan ROI. Tapi kalau kita orangnya sudah yang, udahlah nggak usah aneh-aneh gitu, nggak usah macem-macem, ah ya udah yang pasti-pasti aja, ya fokus aja di 30% ini nggak masalah gitu. Oke, jadi banyak pertimbangan antara memilih atau menolak. Teman-teman menolak nggak masalah, memilih iya juga nggak masalah. Cuman pertimbangannya saja yang menjadi eh, hal-hal yang faktor-faktor lain saja yang perlu menjadi pertimbangan. Oke, kita udah bahas OI, kita udah bahas EVA. Sekarang kita bahas residual income. Residual income itu dapatnya dari mana? Residual income itu dapatnya dari investment center profit dikurang investment chart. Dapatnya residual income. Investment chart ini untuk mendapat residual income, kita harus cari investment chart. Investment chart dapatnya dari mana, Bu? Investment capital dikali input interest rate. Dapatnya investment chart. Tapi untuk dapat investment chart harus cari input interest rate. Input interest rate itu apa? Investment center minimum required rate of return. Berapakah rate minimal dari tingkat pengembalian investasinya? Oke. Nah, jadi investment center itu, maaf, input interest rate itu adalah rate minimum dari tingkat pengembalian investasi. Oke, kita lanjutkan contoh aja. Flower Corporation has an opportunity to invest. Dia punya kesempatan atau peluang untuk berinvestasi 100.000 di sebuah proyek yang akan menghasilkan pengembalian 25.000. Flower Corporation memiliki 20% rate tingkat pengembalian dan 30% ROI dari bisnis yang sudah berjalan. Maka, mari kita hitung residual income-nya.
Nah, maka residual income-nya bagaimana? Investment center profit sama dengan 25.000. Investment charge-nya 20.000, residual income-nya 5.000. Oke, itu ya, residual income-nya 5.000. Dapatnya dari mana, Bu? Tadi investment capital-nya dia punya peluang untuk berinvestasi 100.000. Oke. Input interest rate, investment center minimum required rate of return. Berapa sih minimum required rate-nya? 20%. Maka investment charge-nya itu berapa? Investasi yang dilakukan dikali rate-nya 20%, maka charge untuk berinvestasi 20.000. Investment center profit tadi 25.000, ini dari mana? Cash flow-nya. Kan tadi disebutin tuh, dia akan dapat tingkat pengembalian berapa? 25.000. Cash flow-nya atau tingkat pengembalian investasi. Oke, maka investment center profit, cash flow-nya dikurang berapakah charge atau biaya yang harus kita keluarkan untuk berinvestasi sama dengan pendapatan bersih atau residual income. Jadi, dari investasi yang kita lakukan, itu pasti ada charge-nya, ada biayanya. Oke, nah biaya itu harus menjadi pengurang dari tingkat pengembalian atau jaminan cash flow yang akan kita terima. Jadi kalau misalnya teman-teman berinvestasi, terus nanti kan ditanya, aku mau investasi nih 100.000, kira-kira nanti aku per periode dapat cash flow-nya berapa? Dapat return on, bukan return on, dapat apa ya? Bagian berapa? Kira-kira dari 100.000 aku berinvestasi, nanti aku dapat per bulannya berapa nih? Gitu. Ibaratnya gitu ya. Nah, kamu dapat per bulannya 25.000. Gitu diceritain nih. Oke. Untuk berinvestasi 100.000, teman-teman harus mengeluarkan biaya 20.000. Maka pendapatan bersih saya dari investasi itu berapa? Maka jumlah cash flow yang saya terima dikurang berapa charge yang saya keluarkan untuk berinvestasi, maka dapatlah residual atau tingkat pengembalian dari investasi tersebut. Maka residual income kamu bukan 25.000, tapi residual income-nya berapa cash yang kita peroleh dari investasi, dikurang charge atau biaya yang kita keluarkan untuk berinvestasi, maka dapatlah pengembalian atau residual income. Oke? Gampang ya? Oke. Yang keempat, kita mau mendeskripsikan beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan ROI dan residual income untuk digunakan sebagai pengukuran kinerja. Oke, ROI dan residual income ya. Oke. Contoh nih, seorang manajer di Flower Corporation akan melakukan investasi 100.000 if you were evaluate using residual income. Kalau jika menggunakan residual income. Would your decision be different if you were evaluate using ROE? Jadi, apakah kita akan berubah nih keputusan kita untuk berinvestasi kalau kita menggunakan ROI? Dia memutuskan untuk melakukan investasi karena dia pakai residual income. Saat kita mengukur investasi tersebut menggunakan ROI, apakah kita akan tetap melakukan investasi? Nah, gitu ya. Oke, coba kita ukur. Residual income encourages managers to make profitable investment that would be rejected by manager using ROI. Residual income itu biasanya membuat investasi yang profitable dan biasanya bagian itu di-reject kalau kita menggunakan ROI. Kenapa? Karena ROI itu tadi udah disebutin sales margin dikali capital investment. Jadi di sini dia tidak berpikir bagaimana investasi itu menguntungkan
tapi dia menghitung bagaimana pendapatannya meningkat. Kalau pendapatannya meningkat, income-nya meningkat. Kalau income-nya meningkat, maka dia bisa melakukan pengembalian. Residual income encourage managers to make profitable investment. Residual income, dia memaksa manajer untuk melakukan investasi hanya untuk investasi yang profitable atau menguntungkan. Maka kalau kita lihat nih tadi residual income, is investment center profit dikurang investment rate. Semakin tinggi input interest rate-nya, maka residual income-nya semakin tinggi atau semakin rendah. Baik teman-teman. Semakin tinggi, Semakin apa? rendah, Ibu. Semakin rendah. Kalau ini jadi 30%, maka ini jadi 30.000, ya kan? Maka tadi dia berjanji tingkat pengembalian cash flow-nya per periode cuman 25 ribu. Sementara biayanya 30.000. Selisihnya malah minus nih 5.000. Jadi dia hanya akan berusaha berinvestasi kepada proyek yang profitable. Profitable dari mana? Yang pertama, tingkat cash flow-nya itu kalau boleh naik terus. Jadi jangan tetap. Kalau tetap terus berarti 25, 25, 25. Ini pertanyaan ini profitable nggak ya? Tapi kalau dia bisa menjanjikan tahun pertama kamu dapat 25, tahun kedua 30, tahun berikutnya 35. Nah, ini berarti investasinya naik terus. Naik kan? Kalau naik begini, ini accepted nih. Kita terima. Tapi kalau turnover-nya cuma 25, 25, 25 terus, investment chart-nya juga sama, malah naik investment chart-nya. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Ini investasi menguntungkan atau buntung nih kita, atau malah merugikan. Nah, gitu. Kalau ROI yang dia lihat apa? Yang dia lihat penjualannya meningkat, income-nya meningkat, gitu kan? Dia nggak peduli apakah itu profitable atau enggak nih investasinya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita pakai eh, apa namanya ROI, seringkali manajer mengesampingkan atau menghapusnya nih, atau nggak mempertimbangkan itu menjadi sebuah faktor penting untuk melakukan investasi. Oke, oke, gitu ya. Nah, yang kelima, sabar ya, baru 27/61. Banyak nih. Explain how to measure of division income and interest capital. Menjelaskan bagaimana mengukur divisi pendapatan dan investment capital. Nah, jadi ini isunya, ini saya lewatkan saja ini ya. Sebentar. Oh, ini ada pertanyaan ini. What assets should be included? Ini nggak usah kita lewatkan saja. Oke. Ini, oke. Ini pertanyaan berikutnya. Apa materi berikutnya? Jadi kita mau melakukan tadi ya, kita mau menjelaskan bagaimana mengukur divisi pendapatan dan capital investasi. Nah, jadi mengukurnya menggunakan gross or net book value. Gross or net book value. Contoh, Grizzly Corporation is considering an investment that is projected to produce operating profit to $25 before depreciation for the next 3 years. Jadi di sini kita nanti akan ketemu dengan istilah nilai buku atau nilai bruto buku. Oke. Nah, jadi ini ada sebuah perusahaan yang menginvestasikan dalam sebuah proyek yang katanya akan menghasilkan profit 25.000, di mana profit itu sebelum dikurangi depresiasi untuk 3 tahun ke depan.
At the beginning of the first years, di tahun pertama, Griji berinvestasi 100.000 dengan aset yang memiliki masa hidup 10 tahun dan tidak ada nilai sisa. Metode yang digunakan adalah garis lurus. Griji akan mengkalkulasi ROI berdasarkan end of years asset value, berdasarkan nilai akhir dari aset tersebut. Maka mari kita hitung. Nah, kalau tadi teman-teman berinvestasi dari sisi pendapatannya gitu ya. Kalau sekarang kita mau berinvestasi pada aset, apakah misalnya kita mau jadi perusahaan kontraktor nih, terus kita mau investasi pada aset apa tuh yang buat ngeruk tanah itu eskavator gitu. Jadi kalau ada yang menawarkan sama kita, mau nggak jadi investor eskavator misalnya gitu kan? Ini lagi banyak proyek bangun jalan tol nih. Nah, sekarang itu yang akan kita analisis saat berinvestasi di aset. Apakah kita akan memilih berinvestasi di aset tersebut atau tidak? Oke, cara mengukurnya bagaimana, Bu? Menggunakan gross or atau net book value. Oke, nah jadi kalau pakai gross, tadi kan udah disebutin, tingkat pengembaliannya itu sama atau tetap tiap tahun 25.000. Oke, tingkat pengembaliannya tahun pertama 25.000, tahun kedua 25.000, tahun ketiga 25.000. Sudah? Karena dia aset, maka harus kita susutkan. Penyusutan aset tetap pakai depresiasi. Beban depresiasinya pakai garis lurus, berarti sama nih setiap tahun. Gimana cara ngitungnya? Harga perolehan dikurang nilai sisa atau nilai buku dibagi umur ekonomis. Maka harga perolehannya tadi 100.000 dikurang nilai sisanya katanya 0 dibagi umur ekonomisnya 10 tahun, maka penyusutannya per tahun 10.000. Oke, tadi depresiasinya, maaf, profitnya sudah dikasih tahu, cash flow-nya yang kita dapat, sekarang depresiasinya juga udah dapat. Maka operating profitnya berapa? 25, maaf, 25.000, 25.000 dikurang 10.000. Dapatnya 15.000. Gross book value itu adalah harga perolehannya 100.000. Ya kan? Maka net book value-nya berapa? 90.000 di tahun pertama dapatnya dari mana? 100.000 dikurang 10.000. 90.000. Oke, ini net book value. Net book value tahun kedua berapa? Net book value tahun kedua, gross profitnya ini tetap 100.000, tapi net book value-nya jadi 80.000. Kenapa teman-teman? Karena Kenapa? Bu, yang tahun pertama itu kan dari 100.000 dikurang 10.000. Yang tahun Mm-mm. kedua itu otomatis kan dari yang 90.000 dikurang 10.000 jadi 80.000. Oke, jadi kurangnya ke sini ya. Jadi mengurangkannya jangan dari 100.000 lagi, tapi mengurangkannya dari nilai buku tahun pertama. Begitu juga tahun kedua dan tahun ketiga. Maaf, tahun ketiga. Oke? Atau gampangnya adalah teman-teman ngurangkannya 100.000 kurang 10.000, 90, 100.000 dikurang ditambah ini 20.000 jadi 80.000, kemudian 100.000 dikurang 30.000. Tahun ketiga akumulasinya kan sudah 30.000, maka 70.000. Itu juga boleh. Oke? Nah, maka net book value-nya per tahun 90, 80, dan 70. Itu kalau kita pakai gross book value. Oke? Sekarang kita mau menghitung ROI-nya. Tahun pertama, tadi operatingnya 15.000, dapatnya dari 25.000, 25.000 dikurang 10.000, ya kan? Ini cash flow-nya, ini beban penyusutannya. Atau bukan beban penyusutan, depreciation cost. Oke, jadi dapatnya
15.000. Karena cash flow-nya dan depreciation cost-nya sama setiap periode, maka net operating profit-nya juga sama. Net book value-nya tadi ketemu ya, tahun pertama 90, tahun kedua 80, tahun ketiga 70. Maka ROI-nya dari mana, Bu? ROI-nya dari net operating profit dibagi net book value. Net operating profit dibagi net book value. Oke. Net operating profit-nya tahun pertama itu 15.000 dibagi net book value-nya 90.000, maka dapat ROI-nya 16,67%. Kemudian tahun kedua sama 15.000 dibagi 80.000, maka dapatnya 18,75%. Tahun ketiga 15.000 dibagi 70.000, dapatnya 21,43%. Oke, gross book value-nya tetap sama nih setiap tahun harga perolehannya. ROI-nya 15.000, 15.000, 15.000. Maaf, 15%. Kalau kita pakai net book value, ROI-nya setiap tahun, nah, kalau kita pakai gross book value, ROI-nya setiap tahun sama. Oke, maka kalau teman-teman mau berinvestasi, pilih yang mana? Net book value atau gross book value? Pilih yang mana? Net book value atau gross book value? Lalu guys, kalian akan pilih investasi. Kalau kita ngukurnya pakai ROI ya, pakai net book value atau gross book value? Net book value, Bu. Net book value, oke. Penjelasannya kenapa? Karena ini. Since older asset with lower net book values result in higher ROE. Manager are discouraged from investing in new asset. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh memilih ada investasi, ini aset yang lama nih, harganya tadi ya 100.000. Terus udah jalan 3 tahun. Di tahun ketiga, maaf di tahun kedua, atau gimana ya? Oh, di tahun ketiga deh. Tadi kan umurnya 10 tahun ya. 10 tahun, oke. Jadi di tahun ketiga gitu kan, kita pakai net book value, terus ROI-nya makin meningkat. Kenapa ROI-nya meningkat? Karena nilai sisa atau nilai buku dari asetnya kan berkurang. Sehingga pendapatan saya tetap sama, tapi beban yang harus saya tanggung itu semakin kecil, ibaratnya gitu. Terus di tahun keempat, ada tawaran nih buat investasi. Oke, ini kan tadi umur ekonomisnya 10 tahun. Tapi ada yang menawari nih, mau nggak kalau misalnya asetnya, gitu kan, asetnya, asetnya kamu yang lama ini, aset kamu yang lama, saya ganti sama aset yang baru di tahun keempat. Nih, disebutin, di tahun keempat ada tawaran mau ganti aset. Oke, ganti aset jadi yang baru. Teman-teman mau nggak? Ini kan tahun ketiga, kita pakai net book value ya metodenya. ROI-nya udah naik. Di tahun keempat ada tawaran. Mau nggak ganti aset? Katanya gitu. Kalian mau nggak? Mau tidak? Kalau disuruh begitu. Disuruh ditawarin nih ganti aset katanya. Mau nggak teman-teman? Di tahun keempat untuk berganti aset. Halo. Fraksi. Fraksi ya. Fraksi. Fraksi. Gak ada ya orangnya ya? Oke. Pijarsan. Wah. Pijarsan. Pijarsan. Gak ada juga. Andrew Ya, Farrell. Bu. Oh, Fijarsan. Fijarsan, kalau berdasarkan ilustrasi ini, di tahun ketiga kan ROI-nya kamu meningkat nih,
ya kan? Terus ada tawaran nih di tahun keempat, mau ganti aset. Kamu mau nggak? Tahun Mau, keempat, Bu. mau. Kenapa? Saya melihat dari ROI-nya kemungkinan akan naik, Bu. Oke. Andrew ya tadi ya? Andrew Farrell. Bu. Iya, Bu. Halo Andrew. Halo, Bu. Oke. Kalau Um, Andrew, dengan kondisi seperti ini, kamu mau ini nggak? Mau ganti aset nggak? kayaknya enggak, Bu. Soalnya kalau dari itu, kalau kalau kita pakai aset yang lama, itu bisa ROI-nya bisa lebih tinggi, Bu. Kalau ganti aset yang baru, kemungkinan bisa lebih kecil nantinya. Kenapa bisa lebih kecil? Kenapa bisa I- lebih kecil? Kenapa? Ini loh, tabel ini loh, dilihat loh, tabel ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa bisa jadi kecil nih ROI-nya? oh ya saya cari. Oh ini karena tadi pakai netbook value ya. Oh, Iya, netbook kenapa value berarti dia. ROI-nya? Oh iya, sorry buat sabar sabar. Kemungkinan nih ngambil ya. Tadi tadi saya salah ini apa? Kalau kalau Mm-mm. pakai netbook value berarti kan ROI-nya jadi lebih meningkat ya, bukan bukan mengecil berarti. Mm-mm. Ngambil sih berarti, ngambil yang baru sih Ambil berarti. ganti aset. Iya, Bro. Oke, makasih Andrew. Ada yang memilih untuk tetap melanjutkan asetnya? Kamila? Mana nih Kamila? Kamila? Iya, Bu. Iya, Mbak Kamila akan memilih untuk melanjutkan atau bagaimana? Kalau net operation profitnya tetap 15.000, mungkin bakalan tetap dilanjut, Bu. Tetap dilanjut. Oke. Yang lain ada jawaban? Tidak ada? Oke, baik. Supaya tidak berlama-lama. Maka kalau kondisinya begitu gimana, Bu? Yang jadi pertimbangan adalah kalau net book value-nya makin besar, net operating profit-nya ini tetap 15.000, berarti ROI-nya naik apa turun? Pembaginya makin besar, nih ya. Ini 15.000, ini jadi 100.000, maka di sini jadi berapa persen? 15% kan. Kalau tahun keempat ini diganti, berarti mereka punya net book value yang baru. Sementara net operating profit-nya tetap, ya kan? Maka akan lebih menguntungkan kalau ini dilanjutkan sampai umurnya habis 10 tahun. Nggak perlu diganti. Kenapa? Tadi kita udah sebutin. Karena biaya yang saya keluarkan semakin tahun itu makin kecil. Kalau ini saya ganti yang baru, nanti eh, net operating income saya tetap, net operating profitnya tetap, net book value saya tambah atau berubah lebih besar lagi dari 90.000, maka ini mengakibatkan apa? ROI-nya itu turun. Kan gitu ya. Maka saya lanjutkan saja ini sampai tahun ke-10. Setelah tahun ke-10 baru saya ganti aset. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada Measuring Investment Center Income. Jadi ada cara untuk mengukur pendapatan dari pusat investasi dari pusat pendapatan. Division manager should be evaluate on a profit margin the control. Jadi mana biaya yang bisa di tracking, ditelusuri. Kemudian common cost incurred elsewhere and allocate to the division. Jadi kalau boleh biaya-biaya yang sifatnya umum itu langsung dialokasikan berdasarkan divisinya. Jadi kalau misalnya kayak overhead ada biaya listrik nih, kan? Biaya listrik. Jadi langsung diklasifikasikan aja ke setiap divisi mana setiap divisi tersebut dapat pembebanan atau alokasi biaya listrik berapa. Itu. Jadi the key issue is controllable. Sesuatu itu bisa dipengaruhi kalau dia bisa
awasi, bisa diatur, bisa dikontrol gitu. Kalau kita nggak bisa mengontrol, maka kita nggak bisa mempengaruhi gitu. Sesuatu yang bisa saya pengaruhi adalah orang-orang yang bisa saya manage nih, yang bisa saya kontrol. Jadi pendapatan atau investasi saya juga bisa meningkat kalau itu bisa saya kendalikan, gitu kan? Oke, oke. Yang bagian ini nanti teman-teman mungkin bisa baca sendiri yang bagian di bawah ini eh, dari slide 34 sampai 36. Untuk yang transfer pricing, minggu depan saya jelaskan di kampus karena ini agak banyak transfer pricing. Sudah setengah lima kayaknya sudah mulai geser ini, udah mulai apa goyang-goyang ke kiri ke kanan gitu, duduk terus kan, beda sama kalau di kelas. Yang bagian transfer pricing sebelum kita masuk materi minggu depan nanti akan saya bahas dulu transfer pricingnya. Saya nggak mau maksa kalian karena saya tahu sense-nya dan feel-nya kuliah online sama kuliah langsung ketemu kita virtual sama eh, luring itu beda, daring sama luring itu beda. Jadi saya nggak mau memaksa gitu ya. Nah, jadi yang bagian transfer pricing, negosiasi dan ke bawah, minggu depan saya akan bahas di kelas. Gitu ya. Oke, saya mau tanya, kalian lebih senang kita presentasinya besok di kelas sambil saya nyoret-nyoret kayak gini, atau saya nyoret-nyoret di papan tulis, atau saya pakai pointer aja? Enak nyoret-nyoret, Bu. Oke, Coret-coret, Bu. oke, berarti minggu depan saya bawa deh tabletnya. Biar langsung kelihatan di papan buat nyoret-nyoret gitu ya. Nggak bolak-balik nulis. Oke deh, kalau begitu. Terima kasih banyak buat hari ini teman-teman. Maaf ya tadi ada apa sedikit gitu. Inilah susahnya kalau ibu-ibu di rumah gitu. Pengganggunya banyak banget, variabel pengganggunya. Dengar anak nangis itu terus kenapa gitu-gitu. Jadi maaf ya kalau tadi misalnya ke pause dulu sebentar gitu. Untuk yang bagian ini nanti akan saya jelaskan di kelas minggu depan sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak buat hari ini. Kalian butuh rekamannya nggak ini? Boleh, Bu. Tuh, Bu. Butuh, Bu. Oke, oke baik. Nanti saya masukin ke masukin dulu ke Google Drive ya. Oke, baik. Terima kasih banyak buat hari ini. Karena tadi kita mulai dengan doa, maka mari kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Amin. Doa selesai. Terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf untuk lebih dan kurangnya. Sampai ketemu di kelas minggu depan.